Tuhan Yesus, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau izinkan kami hari Minggu ini tanggal 21 November 2021, Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Tadi malam kami bisa tidur dengan nyenyak. Kubaringkan tidur dengan nyenyak karena Engkau besertaku. Dan pagi ini aku datang kepadamu. Dan waktunya hari Minggu adalah harinya Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengenalkan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau berada di dalam sisi-Mu, mendekap dengan Tuhan Yesus. Hati kami melekat dengan Tuhan. Tuntun hidupku, biar hari-hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan aku mau bergaul karib dengan Tuhan, sebab hatiku berterima kasih, sebab semua karena anugerah-Mu. Betapa hatiku berterima kasih ya Yesus, sebab Engkau mengasihiku, Engkau memilikiku, Engkau kutempatkan Engkau di atas segala-galanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin, haleluya. Kau memilikiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku, oh terima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Amin, haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Amin, haleluya Bapa. Hanya di Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku
hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Amin, haleluya. Menjadi kerinduan kita, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hidupku ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Hidupku menjadi berkat, dalam rumah tangga menjadi berkat, dimanapun kami berada menjadi berkat Tuhan, menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Pakailah hidupku layak di hadapan Engkau, berkenan kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biar hari hidupku Tuhan tuntun hidupku Bapa untuk berjalan di dalam terang firman-Mu. Hanya ini Tuhan persembahan, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Amin, haleluya. Pakailah hidupku sebagai Allah seumur hidupku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Doa saya dan doa kita bersama, setelah kita hidup satu kali di dunia ini Bapak Ibu, biar kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita pergunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allah untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai Allah untuk kemuliaan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Minggu ini, tanggal 21 November 2021. Biar hari ini adalah harinya Tuhan. Bapak Ibu bisa beribadah kepada Tuhan onsite, online. Hati kita melekat dengan Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari pagi yang indah ini kembali kepada firman Tuhan. Rutin kalau Minggu pagi atau tiap pagi kita baca perjanjian lama, malam perjanjian baru, Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan, demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaran Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dan dari suku Dan, dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapatkan dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Aser, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulan. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapa pasukan Enak di pegunungan Yehuda dan dari tanah penggembalaan di sekelilingnya.
Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan kepada mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalannya, Yatir dengan tanah-tanah penggembalannya, Estemoa dengan tanah-tanah penggembalannya, Holon dengan tanah-tanah penggembalannya, Debir dengan tanah penggembalannya, Ain dengan tanah-tanah penggembalannya, Yuta dengan tanah-tanah penggembalannya. 9 kota dari suku-suku itu. Dari suku Benyamin, Gibeon dengan tanah penggembalannya, Geba dengan tanah penggembalannya, Anatot dengan tanah penggembalannya, dan Almon dengan tanah penggembalannya. 14 kota, 4 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak Harun, para imam itu, dan ada 13 kota dengan tanah penggembalannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal di antara keturunan Kehat, mendapatkan kota-kota dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Siem, kota perlindungan untuk pembunuh dengan tanah-tanah penggembalannya. Di pedungan Efraim Geser dengan tanah penggembalannya, Kibsain dengan tanah penggembalannya, dan Hebet Horon dengan tanah penggembalannya. 4 kota. Dari suku Dan, Eleteke dengan tanah penggembalannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Gatrimon dengan tanah penggembalannya. 4 kota. Dari suku Manasye yang setengah itu, tanah dengan tanah penggembalannya, dan dari Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalannya. 2 kota. Seluruhnya kota-kota itu ada 10 dengan tanah-tanah penggembalannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal dari keturunan Kehat. Bani Gersom dari kaum-kaum orang Lewi mendapatkan dari suku Manasye yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh di Basan dengan tanda-tanda penggembalannya, dan Betstara dengan tanda penggembalannya. 2 kota. Dari suku Isakar, Kision dengan tanah penggembalannya, Dobrat dengan tanah penggembalannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Edganim dengan tanah penggembalannya. 4 kota. Dari suku Ase dan dari suku Asyir, Misal dengan tanah penggembalannya, Abdon dengan tanah penggembalannya, Hekat dengan tanah penggembalannya, dan Rehob dengan tanah penggembalannya. 4 kota. Dan dari suku Naftali, Kedes, kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea dengan tanah penggembalannya, Hamodor dengan tanah penggembalannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalannya. 3 kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan orang Gerson menurut tanah kaum mereka, dan 13 kota dengan tanah penggembalannya. Kaum-kaum keturunan Merari orang Lewi yang masih tinggal mendapat dari suku Sebulon, Yokneam dengan tanda-tanda penggembalannya, Karta dengan tanda-tanda penggembalannya, di mana dengan tanda-tanda penggembalannya, dan Halil dengan tanah-tanah penggembalannya. 4 kota. Dari suku Rubin, Beser dengan tanah penggembalannya, Yahas dengan tanah penggembalannya, Kedemot dengan tanda-tanda penggembalannya, dan Mephat dengan tanah penggembalannya. 4 kota. Dan dari suku Gad, Ramot Gulat, kota perlindungan untuk pembunuh di Gilead dengan tanda-tanda penggembalannya, Mahanaim dengan tanda-tanda penggembalannya, Hesbon dengan tanda-tanda penggembalannya, dan Yeser dengan tanda-tanda penggembalannya. Seluruh kota itu ada 4. Seluruhnya kota-kota ditentukan bagi keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, jadi masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada 12 kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanda-tanda penggembalannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanda-tanda penggembalannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45 yang terakhir, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Yosua pasal 21, satu pasal dari ayat 1 sampai 45. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah Bapak Ibu semua, selalu saya tidak pernah bosan berkata, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan siang malam. Ini sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Seperti Bapak Ibu tidak pernah tidak makan kan, tidak pernah tidak minum, selalu ada makan minum supaya hidup kita sehat. Demikian rohani jangan diabaikan, jangan kita lalai dalam hidup ini. Mari kita rutin ada makanan rohani, makanan jasmani.
Saudara, tidak adil kalau makanan jasmani Bapak Ibu selalu dengan makanan sehat, tetapi makanan rohani tidak pernah baca firman Tuhan. Itu salah total. Yang benar, yang pertama harus kita prioritaskan makanan rohani, firman Tuhan. Udah pasti itu, pasti benar. Sebab itu kita ikut caranya Tuhan. Kita hidup di dunia ini datang dari Tuhan, jangan dibalik. Kita bukan hidup di dunia dari manusia, bukan. Kita hidup datang dari Tuhan. Maka nomor satu kita utamakan Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka yang kedua yaitu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita utamakan Tuhan Yesus, maka janji Tuhan, Tuhan akan berkati. Karena bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Saudara boleh bekerja keras, tapi kalau Tuhan tutup, sia-sia pekerjaan keras kita. Tapi kalau kita belajar utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukti nyata firman Tuhan ini, saya mau katakan dua hal. Yang pertama, kalau kita baca dari sini, dari awal, dari ayat 1, selalu bicara tanah dan tempat-tempat penggembalaan. Jadi demikian juga sama dengan kehidupan kita. Allah punya tujuan, Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini supaya kita menjadi gembala domba. Tuhan ciptakan kita supaya hidup kita menjadi berkat. Kalau sudah baca di sini, Tuhan sudah berikan lengkap mereka semuanya. Berikut kota, tanah dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ada domba, kalau penggembalaannya ada domba. Jadi Tuhan ciptakan kita menjadi kepala bukan ekor. Baca Ulangan 28 ayat 13. Kita diciptakan Tuhan bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Hidup kita harus naik bukan turun. Karena itu janji Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata dari ayat 1 sampai 45. Semua bicara tanah, tanda, dan penggembalannya. Jadi artinya kita ditempatkan di dalam dunia ini supaya kita hidup menjadi berkat, menjadi gembala. Banyak domba-domba yang harus kita gembalakan. Jadi hidup ini harus berdampak. Hidup harus menjadi berkat. Bukan kambing, saudara. Kita harus menjadi domba, harus menjadi gembala. Seperti firman Tuhan, coba kita baca dalam Yohanes pasal 21. Tuhan bicara kepada Petrus. Makanya, lihat ini. Satu-satunya ayat di dalam Alkitab berkata, gembalakan domba-dombaku. Sama kan? Dalam kota-kota, dalam penggembalaan. Ini tertulis. Tuhan Yesus bicara 3 kali. Dari ayat 15, 16, 17 kepada Petrus. Ini berarti bukan secara kebetulan. Juga berbicara kepada kita. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Coba. Apakah saudara mencintai Tuhan lebih daripada dunia ini? Petrus menjawab. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus menjawab. Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali nih. Demikian juga Tuhan tanya kepada kita, apakah kita benar mencintai Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah memberkati kita loh. Tuhan memberkati kita dengan segala macam cara. Bukti nyata kita masih bernafas. Saudara lulus ujian. Banyak teman-teman saudara kita kemarin ini, pada waktu terjadi pandemi COVID-19, banyak mereka semua yang meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita masih dipelihara sama Tuhan, berarti Bapak Ibu sudah lulus dalam ujian menghadapi pandemi COVID-19. Berarti kasih karunia Tuhan, itu berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita harus menjadi gembala. Dalam berumah tangga kita harus menjadi gembala. Buat istri, buat anak-anak. Hidup kita menjadi berkat. Dalam berumah tangga kita menjadi berkat. Dalam pekerjaan kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada menjadi berkat. Ini yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. So, jangan pernah lupa. Maka Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16 sebagai yang terakhir. Demikian anaknya terang mempercaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ini yang maunya Tuhan. Supaya hidup kita berdampak, hidup kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita seperti bangsa Israel 45. Coba ini.
Bangsa saya diberkati sama Tuhan. Dia 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya sudah terpenuhi dalam nama Yesus. Kita semua diberkati sama Tuhan. Kita yang belum melakukan yang terbaik, ini menjadi kerinduan Tuhan. Seperti dalam lagu pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, sebab kita adalah milik dari Yesus. Maka Tuhan mau seperti tadi firman Tuhan dalam Matius 5:16, supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi cahaya terang, supaya orang lain memuliakan Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Oleh itu mari di hari Minggu ini kita diisi dengan firman Tuhan. Jangan sampai tidak datang Bapak Ibu. Saya minta dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan, baik onsite online. Datanglah kepada Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Hidupmu akan dipakai Tuhan menjadi gembala untuk menggembalakan domba-domba, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamakan. Haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Menjadi kerinduan kita, pakai Tuhan hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jangan lupa berjaga dan berdoa dan beribadah kepada Tuhan, baik onsite online. Encounter with Jesus, alami perjumpaan yang indah bersama Yesus. Tuhan memakai hidupmu, Tuhan pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.